Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa sehat. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa sehat. Baik, terima kasih ya. Hari ini penuh dengan semangat. Sebelumnya kita untuk melakukan pembelajaran. Anak ketua kelas. Baik, silakan pimpin anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa memperkenalkan pekerjaan kita masing-masing. Kita mulai. Terima kasih ya. Nah, di sini Bapak ada cuplikannya ya. Kita mau nyanyi lagu bangsa untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia kita ini ya. Judul yang saya pilih itu adalah Halo Halo Bandung. Pasti tahu ya semua ya? Oke, ya. Kita nyanyikan ya. Nah. Ya. Sama-sama ya, kita nyanyikan ya. Tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, ini ruangan Anda ini sudah cukup rapi, bersih, saya lihat. Tadi ada kebersihan kan? Untuk nanti pulang sekolah, ya, dirapikan kembali, dibersihkan. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Iya. Hari ini kalian sudah makan? Yakin? Oke, Bapak mau absen dulu, ya. Bapak mau absen dulu. Ada kira-kira yang absen atau sakit? Hadir semua? Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, minggu yang lalu, kita sudah masuk pembelajaran tentang puisi rakyat. Ya. Pelajaran apa kemarin? Ada yang tahu? Iya, pelajaran tentang puisi rakyat. Ya. Nah, di dalam puisi rakyat itu ada 3 jenis. Ada yang masih ingat? Silakan. Pantun, mantra dan siap. Oke, tepuk tangan buat temannya. Iya. Ya, tibalah saatnya Bapak akan mengajari kalian dengan topik yang baru, ya, yaitu teks prosedur. Ya. Ada yang tahu teks prosedur? Belum? Iya, ya. Ada tujuannya, ya. Ada tujuannya yaitu pengertiannya, jenis, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Ya. Nah, pengertian teks prosedur. Ya, pengertian dari teks prosedur. Ya, ini dia. Nama ya? Nama ya? Oke. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur
mengoperasikan setrika. Siapa ini anak gadis yang di sini yang sudah kena setrika atau tiap hari? Iya. Siapa di sini yang laki-lakinya yang kena setrika? Gak ada? Aduh, iya. Kita lanjut yang kedua, yaitu teks prosedur kompleks. Ya, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jejak untuk tiap tahapannya. Contohnya, ya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Artinya di situ ya langkah-langkahnya itu banyak, ya yang dihadapi itu banyak. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contoh, ya, contohnya cara memasak mie instan. Ada yang sudah pernah masak mie instan? Indomie? Iya, dan semua ya. Iya. Bagaimana dengan kamu, Bapak? Ayo, coba dulu ya, Kak, ya. Oke. Lalu kita masuk ke ciri-ciri teks prosedur. Menggunakan kalimat perintah atau imperatif, ya. Biasanya ini contohnya adalah jadilah, ya, matikan. Seperti itu contohnya. Yang kedua, tempat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Contoh, ya, ibu memasak soto, ibu memasak ikan. Nah, yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Iya, konjungsi, ya. Contohnya dan, lalu, sehingga, dan lain-lain, ya. Yang kelima, menggunakan kata keterangan, tempat, waktu, dan cara. Selanjutnya, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Iya, seperti itu dia. Itu daripada jenis-jenis teks prosedur. Sekarang masuk ke bagian struktur teks prosedur. Apa? Struktur teks prosedur. Yang pertama, satu, tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Itu dia. Yang kedua, yaitu material. Merupakan hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang ketiga, ya, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang harus dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut, yaitu tentang kaidah apa? Kaidah kebahasaan, ya. Ya. Ada ya? Kebahasaan
pembahasan dalam teks prosa. Yang pertama kalimat. Satu, kalimat imperatif. Merupakan kalimat yang mengandung perintah dan diakhiri tanda sebut. Contoh, matikan kompor. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat pernyataan dan diakhiri tanda titik. Contoh, resep membuat bolu keju ini bisa kalian praktekkan tanpa oven. Yang selanjutnya, kalimat interrogatif. Ya, kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Contoh, ya, berapa lamakah tapai petani fermentasi agar rasanya pas? Yang kedua, konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi persyaratan, kata penghubung yang menyatakan syarat. Contoh, jika, bila, andai, kalau, asalkan. D, ya, atau selanjutnya konjungsi temporal, ya, menandai urutan waktu. Contoh, lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Ya, lalu lanjut kita ke bagian kaidah kebahasaan. Yang pertama itu numeralia. Dalam bilangan yang digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Contoh, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat, pronomina atau kata ganti. Kata ganti penunjuk, ya, salah satunya. Kata ganti untuk menggantikan benda. Contoh, ini, itu, tersebut. Lalu ada kata pronomina atau persona, ya. Kata ganti untuk menggantikan orang. Contoh, saya, kamu, kita, kalian. Yang kelima adalah verba atau kata kerja. Verba material, kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contoh, itu apa? Mengupas, mengiris, memaku, dan memotong. Lalu ada verba tingkah laku, kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contoh, menyukai, berpikir, dan menyetujui. Sudah? Oke. Sudah bisa kita lakukan kuis? Yakin? Yakin, Pak. Untuk melakukan kuis sebelumnya kita berdiri dulu. Silakan berdiri, anak-anak. Ya, kita akan yang namanya lakukan ice breaking. Butuh yang namanya konsentrasi. Oke, punya tangannya seperti ini. Putar, stop. Atau boleh juga seperti ini. Ini aja ya, kita satukan ya. Kita ulangi ya. Putar, tangan di stop. Tangan putar, tangan stop. Stop. Oke, masih ada juga yang goyangan. Itu ya, jadi kurang konsentrasi. Oke, permainan yang kedua ya. Apabila saya katakan 1, maka kamu katakan 2. Apabila saya katakan 2, maka kamu katakan 3. Apabila saya katakan 3, maka kamu tepuk tangan. Oke, kita boleh coba. 1, 2, 3, 2, 3.
tulis ya, itu beserta dengan data PD ya. Saya juga melakukan ada ini biar berada ya. Ini dengan data PD-nya ya. Ini ya. Ini ada komputer ya. Ini kamu komputer. Habis itu layar-layar ini ya. Layar ya. Baru di sini ini apa ya? Gorengannya. Oke. Silakan bentuk kelompok anak-anak. Ya. Ini diputar, ini aja diputar, gantungan putar. Ya. Saya kasih waktunya ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih 15 menit. Ya. Boleh ya? Lihat dari apa juga, dari kemenangan juga boleh. Baca kita sudah lengkap ya. Ya.
Jadi apa? Opener ya. Nah, ini kan masalah sepeda harus ada dulu. Gimana cara apa kan? Bisa.
Sudah ya. Jadi perlu diperbaiki ini ya. Ini harus diperbaiki dulu. Lagi ya. Ini tadi bagaimana? Oke ya. Jadi belum. Jadi coba diperbaiki dulu sekali lagi ya. Bapaknya bagaimana? Ada sedikit lagi ya, tambah lagi sedikit lagi ya. Oke. Baik anak-anak, sudah siap semua? Sudah bisa dikirim lewat WA biar nanti bisa lewat di apa kita presentasikan dari sini bisa? Kirim dari sekarang ya, dan tahu kan nomor bapak ya? Kirim dari sekarang ya. Oke, sudah masuk ini tentang kelompok 1 tadi apa? Mengenai layang-layang ya. Oke, sudah masuk tadi ya. Oke, kelompok 1 silakan tampil ke depan dulu. Iya, layang-layang peningkatannya nih. Nah. Ada kemana saya? Oke, ya. Oke, ya. Lihat kelompok yang lain ya, sekalian nanti kalian amatin, ada yang komentar, masukkan nanti boleh disampaikan ya. Saya perhatikan waktunya.
mendapatkan posisi yang tepat. Benang diletakkan pada poros tengah. Yang ketiga, ikat setiap ujung gelas menggunakan benang. Buat belahan pada ujung bambu digunakan sebagai pengait. Yang keempat, kerangka layangan sudah siap. Lalu yang kelima, selanjutnya siapkan kertas atau plastik dan letakkan di bawah kerangka layangan yang sudah dibuat. Lalu buat pola dan tandai dengan cat warna. Setelah itu, potong kertas menjadi dengan menambahkan sekitar 2 cm tebal lebar dari pola karena akan dilipat dan dilem untuk menutupi kerangka. Lalu hiasi layang-layang dengan cat warna sehingga sesuai dengan keinginan Anda dan layang-layang sudah siap diterbangkan. Jika ada yang ingin bertanya, ada persilakan. Coba dijaga dulu nih. Dijaga dulu coba sini. Oke. Ya, dijaga dulu. Sudah, Anda boleh duduk situ. Coba dari kelompok ini coba baca dulu teman-teman ini ada yang mau tambah disarankan coba kemari dulu. Ya, kemari semua. Ya. Baca-baca dulu nih. Ini hasil kerja presentasi dari kalian teman-teman kalian ini untuk satu ini. Coba baca dulu. Kira-kira nanti ada pertanyaan, silakan atau saran silakan nanti dibacakan atau disampaikan. Baca dulu. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ada? Ada yang Oke, silakan. Nama dan tanya ini. Pada saat layang-layang di atas awan, lalu tiba-tiba hujan, apa yang kamu lakukan? Oh ya, katanya pada saat layang-layang di atas, ya, ini kan dia lagi narik nih, kan gitu ya. Tiba-tiba hujan. Nah, gimana ini pertanyaannya? Coba ada yang bisa ini kasih jawaban. agar tidak cepat diturunkan agar layang-layang tersebut tidak jauh turunnya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ini kan sekarang kan sudah kelompok 1, silakan dulu. Sekarang giliran kelompok 2. Iya, kelompok 2 ambil presentasinya, silakan. Ya, dibacakan. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang pembuatan pisang goreng. Saya bernama Mita dan teman saya Erik, Miguel, dan Rika Rianja. Cara membuat pisang goreng. Gorengan merupakan jenis sajian sarapan masyarakat Indonesia. Adapun satu antara gorengan yang paling enak adalah pisang goreng. Makanan tradisional yang satu itu begitu populer. Biasanya pisang goreng dijual di pinggir jalan bersama dengan gorengan lain seperti bala-bala, tahu, dan tempe. Bahan-bahannya adalah buah pisang, garam, tepung, gula pasir, minyak goreng, dan air matang. Cara memasak: 1. Langkah pertamanya masukkan garam, gula, tepung, dan air secukupnya ke dalam satu wadah dan aduk sampai semuanya tercampur rata. 2. Kemudian potong-potong pisang menjadi 2 atau 3 bagian dan masukkan ke dalam adonan yang sudah dibuat barusan. 3. Berikutnya tuangkan minyak goreng dan penggorengan dan nyalakan kompor. Tunggu sampai minyaknya panas. 4. Selanjutnya masukkan pisang yang sudah dilapisi adonan tepung ke dalam penggorengan. 5. Langkah berikutnya, bolak-balik pisang sekali sampai matang secara merata. 6. Jika warna pisang sudah berubah menjadi warna coklat keemasan, maka pisang goreng sudah matang. 7. Angkat pisang dan tiriskan. Pisang goreng hangat siap dihidangkan. Oke, sudah? Jika ada pertanyaan, silakan dijawab. Oke, mungkin dari kelompok 2 ya. Kelompok 3 ada yang mau bertanya, coba kami dulu. Sini, dulu.
Iya, jadi baca dulu ya. Nah. Atau mungkin kelompok 1 barangkali ya? Ada? Silakan. Coba lihat grupnya sejak teman kalian itu. Baca dulu ya. Ada tahu nanti ada masukan, kritik atau apa? Silakan. Baca dulu. Oke, ya sekarang teman kamu ini dari kelompok 1 ya mau menanyakan ke kelompok 2, silakan atau saran atau kritik, silakan. Kalau minyak goreng yang kebanyakan bagaimana? Maksudnya ini temannya menanyakan kalau terlalu banyak minyak gorengnya itu bagaimana, begitu ya? Mana? Sekarang akan dijawab. Jika minyak gorengnya pun terlalu banyak, itu pun tidak baik. Oh, berarti kata teman kamu sesuai dengan pendapatnya terlalu banyak minyak goreng tidak baik. Karena mungkin menjaga apa kesehatan. Silakan duduk. Nah ini sekarang sudah ke kelompok 3. Silakan, silakan Nak. Oke, silakan Nak. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan cara menggunakan dan mematikan komputer. Saat ini komputer sudah menjadi satu di antara perangkat yang paling sering digunakan dalam kehidupan masyarakat. Selain membuat dokumen, komputer juga banyak digunakan untuk keperluan lain seperti desain atau aplikasi tertentu. Supaya lebih awet dan tidak cepat rusak, komputer perlu dimatikan secara berkala. Oleh karenanya, pastikan Anda mengikuti beberapa langkah berikut untuk memastikan sudah shut down komputer secara benar dan tepat. Anda harus memastikan terlebih dahulu apakah semua aplikasi dan program sudah tertutup. Jika berkaitan dengan dokumen pribadi, jangan lupa untuk disimpan. Klik tombol atau button Close X untuk keluar dari aplikasi tertentu. Selanjutnya, pilih dan klik tombol Start pada laman desktop. Anda juga dapat menggunakan tombol dengan logo Wisdom pada keyboard. 1. Klik menu shutdown atau di beberapa versi sistem operasi adalah menu power. 2. Jika ingin mematikan komputer tanpa langsung dihidupkan, pilih shutdown. 3. Tunggu komputer dan layar monitor benar-benar mati secara sempurna. Anda dapat tekan tombol power pada sisi monitor untuk mematikan monitor. 3. Cabut semua kabel yang berhubung pada komputer dan jangan lupa digunakan penutup supaya terhindar dari debu atau hal lainnya yang dapat merusak kabel. Oke. Silakan. Nah ini teman kamu ini dari kelompok 3 ya mempresentasikan penggunaan atau mematikan komputer. Ini saya ikutin ya. Oke. Nah kira-kira dari kelompok mana ini yang mau bertanya ini? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, silakan. Tadi mungkin kurang jelas, coba dibaca dulu ya. Ya. Baca dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyain. Oke sudah, apa yang mau disampaikan atau kritik? Silakan. Menurut pendapat kami, ketika mematikan komputer harusnya mengurangi minyak goreng. Bagaimana?
menegur kami jika ingin mematikan atau menunjuk komputer dengan cara memindahkan media. Oke, iya. Silakan dulu ya. Sebentar. Silakan dulu kelompok yang ini. Jadi kata teman kalian, kalau seandainya mau menghidupkan ya alat-alat komputer atau jenis elektronik, perhatikan dulu ya. Dan biasanya kan mau alternator yang ini apa itu di rumah itu kembali kan begitu ya. Perhatikan dulu, itu dulu yang diutamakan. Kalau seandainya mati, dia biasanya sebelah kiri. Kalau menghidupkan sebelah kanan. Ya begitu ya. Ada masukan ya? Oke, silakan dulu nah. Oke, silakan nah, rapikan lagi kembali bangkunya ya. Kembali ke posisi awal. Baik anak-anakku sekalian ya, kira-kira sampai sejauh ini apa yang kalian bisa ambil kesimpulannya? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kesimpulannya adalah kami dapat banyak mengetahui tentang kesehatan tersebut. Ya. Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Nah, kira-kira selama pembelajaran dari Bapak ini dari tadi pagi sampai saat ini, ya kan? Ada yang sulit nggak? Tidak ya? Menyenangkan kan? Iya, terima kasih. Jadi Bapak saya perhatikan ya, Bapak perhatikan. Mulai dari tadi kalian presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu nilainya bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Iya. Ya. Nah untuk itu Bapak mau berikan reward kepada kalian. Boleh ya? Karena nilainya bagus-bagus nih, ya kan? Oke. Kita. Oke, nah di sini ya, ini kelompok 1 tadi kan, kelompok 2 dan kelompok serta. Dan kelompok 3 tadi ini ya, iya ini ketuanya nih, abang ganteng. Oke, untuk itu ya. Pembelajaran kita sudah selesai. Jadi nanti begitu Anda sudah pulang ke rumah, ya bantu orang tuanya ya. Nah, untuk penonton mana nih ketua kelasnya? Iya, silakan pimpin duanya. Ya, terima kasih. Ya, sebelum pulang, ya kita bersalaman di depan ini ya. Oke, silakan. Selamat jumpa. Kita bertemu edisi hari minggu depan. Terima kasih. Ya, lanjut.